Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita di sini akan membahas tentang desil, lalu nanti tentang persentil, di mana untuk desil itu adalah membagi kumpulan data menjadi 10 bagian. Ingat ya, 10 bagian yang sama. Nah, di sini desil pertama itu dinyatakan dengan D1. Dia membagi kumpulan berarti jadi 1/10 data. Dari letak data, berarti yang kurangnya dari D1 itu ada 9/10. Nah, berikutnya desil kedua. Di desil kedua itu membagi kumpulan data menjadi 2/10. Berarti data yang letaknya kurang dari D2 itu ada 8/10. Dan seterusnya sampai data ke 9 atau disebut D9. Nanti dinotasikan ini dengan D9 gitu ya. Oke. Lanjut, yang pertama kita masuk ke data tunggal gitu ya, desil dari data tunggal. Di mana dapat dicari letak penggunaan rumus D1-nya itu adalah yang ini. Seperti biasa ya, yang pertama kita cari itu letaknya dulu. Letaknya dulu di mana? Itu. Setelah dapat data tersebut, masukkan ke sini. N plus 1/10. I ini adalah data ke, desil ke, mintanya desil ke berapa nanti. N-nya itu adalah banyaknya data. Nah, untuk lebih mempermudah, kita lanjut saja ke contoh soal yang ini. Nah, hitunglah nilai D2 dan D4 dari kelompok berikut. Ini ada kelompok A dan kelompok B. Oke, saya akan menjawab yang A, silakan kalian nanti yang B ya. Oke, untuk yang A, langkah awal seperti biasa susunlah data tersebut dulu. Nah, ini saya sudah punya data yang sudah disusunnya, 1, 1, 2, 2, dan seterusnya sampai 10 ya. Oke, karena ditanyakannya letak D2, maka 2 ini nih ya, 2 ini itu sebagai I. 2 itu sebagai I, maka data ke I plus N plus 1/10, maka I-nya diganti dengan 2, 11, karena jumlah datanya ada 11, ini ada 11, ditambah dengan 1/10, maka 12/10, maka hasilnya adalah 2,4. Dari hasil 2,4 ini, kita lihat ada di mana nih lokasinya, berarti kan ada di sekitaran sini ya. Nah, ini kedua, ini ketiga, berarti antara 1 dan 2. Maka untuk D2 itu sama. 1 nih, ini karena nilai yang sebelumnya di sini ditambah 4/10. Nih, 4/10 itu dari mana? 4/10-an. Karena dia dibagi persepuluhan kan. Maka ini 4/10 jadinya ya. 2 min 1, 2 dari yang atas ini dikurangi yang bawahnya menjadi 1,4. Maka nilainya ini di tengah-tengah sini ada atau D2 ya, ini atau desil kedua itu sama dengan 1,4 gitu ya. Next, karena yang ditanyakan berikutnya adalah D4 atau desil keempat, maka data 4 ini menjadi I pula gitu, sama disubstitusikan kita dapatlah 4,8 nantinya gitu ya. Di sini untuk menentukan nilainya, nah ingat ya, yang ini letak, yang ini adalah nilai, sama halnya dengan yang ini. Nah, nilai, maka 2, ini karena letaknya 4,8, berarti yang keempat, nah ada di sini ya, letaknya ada di sini. Nah, ini 2 ditambah 8/10 nih, karena ujungnya 8/10, 3 min 2, ini karena 3 dikurang 2, gitu ya, itu sama dengan 2,8. Jadi di antara ini ada desil keempat sama dengan 2,8. Oke ya. Nah, itu untuk yang A. Nah, kalian silakan untuk mencoba di rumah masing-masing untuk yang B. Jadi jawabannya untuk yang B berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini ada desil data berkelompok. Kita masuk yang kedua, di mana dapat dicari itu menggunakan dengan DI atau desil ke ya, desil ke. LI itu seperti biasa, tapi bawah kelas desilnya nanti PK-nya itu panjang kelas atau C ya, atau C. 1/10, I/10, I-nya itu gimana desilnya yang ditanyakan, N min F besar 1 dan F kecil 1. I ya, mohon maaf, I. Nah, di mana D1-nya adalah desil ke 1, L1-nya adalah tepi bawah kelas desil. PK-nya panjang kelas interval, N-nya ukuran data, I-nya seperti biasa ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Karena kita ada di desil, untuk FI-nya adalah frekuensi interval pada desil tersebut gitu ya. Nah, kita ada contohnya di sini ya. Hitunglah desil kelima atau D5 dan desil ke-9 atau D9 dari data tabel berikut. Nah, ini data tabelnya. Nah, apabila sudah didapat ini, langkah pertama kita harus ini dulu. Nah, dijawabnya ya, kita harus buat dulu frekuensi kumulatifnya.
Setelah dibuat frekuensi kumulatifnya seperti biasa ya, ini 3, 3 tambah 9, 12, ini jadi 16 dan seterusnya sampai 40, di mana 40-nya itu adalah N. Ini hampir sama kok dengan median gitu, hanya saja ini dibaginya dengan 10 saja gitu ya. Oke, nah karena yang ditanyakan pertama adalah desil ke-5, maka cari dulu letaknya ya seperti biasa. Nah 5 desil itu 5 per 10 dikali banyaknya data. Banyaknya data itu adalah 40. Berarti ini coret ya, maka kita dapat 4 sehingga 20 jawabannya. Nah maka desil ke-20 itu ada di mana? Nah ada di ini ya, 36 ke 40. Karena 20 itu kan lebih dari 16 tapi kurang dari 26 gitu ya, maka ada di 36 sampai 40. Nah, setelah kita punya LI-nya seperti biasa, LI itu adalah tepi bawah kelas intervalnya harus dikurangi 0,5. Nah, ini 35 ini, sorry 36 dikurangi 0,5, maka jawabannya 35,5. Nah, di sini ya 35,5, panjang kelasnya ini 5, caranya kalian sudah tahu karena sama dengan materi sebelumnya, N-nya ada 40 ya. F besar 1 berarti frekuensi kumulatif sebelumnya itu ada 16. Oke ya, 16. FI-nya itu frekuensinya itu ada 10 ini. Ya, 10. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal substitusikan saja. LI kita punya nih 35,5 ditambah panjang kelasnya 5, I-nya itu kan ditanyainnya data kelima. Berarti I-nya diganti dengan 5 kali per 10, N-nya 40 dikurangi 16 karena frekuensi kumulatifnya dikurangi 1 per 10. Setelah dijumlah-jumlah ya, ini dapatlah 0,4. Silakan menggunakan kalkulator saja. Sehingga kita punya 35,5, ini 5 dikali 0,4 itu adalah 2, maka jawabannya adalah 37,5. Oke ya. Nah, karena yang ditanyakannya ada 2 sama desil ke D9 atau desil ke-9, maka silakan juga desil ke-9-nya dicari secara mandiri. Caranya sama, sangat sama sekali. Oke ya. Sip. Kita next. Oke, ini ada soal-soal yang mungkin kalian ingin mengerjakannya. Silakan untuk di-pause terlebih dahulu, lalu dikerjakan. Lanjut ke yang berikutnya, kita punya persentil. Gitu ya. Apa itu persentil? Persentil merupakan satuan nilai yang membagi data menjadi 100. Oke ya, jadi kalau kalau kuartil itu hanya membagi menjadi 4 bagian. Tapi kalau desil itu menjadi 10 bagian. Nah, untuk persentil kita dibagi menjadi 100 bagian, gitu ya. Oke, persentil terdiri dari persentil pertama yaitu P1 biasanya dinotasikan dengan P1, persentil kedua dinotasikan dengan P2 dan seterusnya sampai persentil ke 99. Oke ya. Jadi pembagiannya mah ada 99. Oke ya. Nah, ini kita masuk ke data tunggal. Hampir sama dengan mencarinya, hanya saja nih untuk pencarian data tunggal data ke-nya itu dicari dengan I N plus 1 dibagi dengan 100. Nah, yang menjadi pembeda ininya saja 100 gitu ya. Untuk data I-nya itu adalah data ke-nya dari persentil tersebut, N-nya itu adalah ukuran data. Next ke contoh soal, tuh kita punya ini, tentukan persentil ke 65, berarti P65 ini minta dicari dari data-data ini gitu ya. Oke, diurutkan. Langkah pertama seperti biasa, urutkan ya, ini langkah pertamanya. Setelah dapat itu kita cari letaknya terlebih dahulu. Maka kita punya P1 sama dengan D ke dan seterusnya 1N plus I. N plus 1 per 100. I-nya tadi kalian sudah tahu di soal 65 ya. N-nya itu ada 15 ditambah 1 berarti jadi 16 dibagi dengan 100, maka dapatlah 10,4 gitu ya, 10,4. Kemudian tentukan nilainya. Nah, untuk menentukan nilainya, lihat untuk ke 10, data ke 10,4 itu kan terletak di sini nih ya. Nah, ada 7 sampai ke 8 gitu, maka yang pertama itu 7 ya ditambah 0,4. 0,4 itu didapat dari yang paling ujung ya, 0,4. Nah, 8 min 7, ini karena 8 dikurangi 7, sehingga kita punya 7,4. Ya, jawabannya di antara 7 dan 8 ini ada P65 dan itu sama dengan 7,4. Oke ya, next. Nah, jika yang tadi adalah data tunggal, ini data berkelompoknya. Hampir sama dengan yang persen, dengan desil, dengan
kuartil itu sama ya. Jadi kita punya rumusnya seperti ini. LI ditambah PK I per 100. Jadi yang membedakan hanya ini per 100 min FI F besar I, sorry, F kecil I. Nah, di mana persentil I-nya itu dari 1 sampai ke 99. Oke ya, yang lainnya itu sama. Nah, contoh soal, misal ini ditanyakan persentil ke 30 dan ke 75 dari soal tersebut. Nah, dari ini sama ya. Yang pertama, kalau misalnya data berkelompok, kita harus buat dulu ini, frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau itu sudah dibuat ya, 4, 10, dan seterusnya sampai ada angka 30 atau yang terakhir, maka ini adalah N-nya. Sehingga persentil ke 30, kita cari letaknya dulu. I per 100 dari N. Ya. I per 100 dikalikan dengan N. Maka I-nya itu kan yang ditanyakannya 30 per 100 karena dia persentil dikali 30 karena N-nya adalah 30 maka jawabannya adalah 9. Nah, kita lihat 9 itu ada di mana gitu ya. Berarti ada di sini ya. 9 itu kan di bawah 10 ya. Tapi di atas harus lebih dari 4 gitu ya. Maka ada di kolom tersebut. Untuk menentukan tapi bawah kelas itunya harus dikurangi 0,5. Maka 15 dikurangi 0,5 dapatlah 14,5. Panjang kelasnya 5, oke. N-nya itu 30 sesuai sama yang di sini, N-nya 30. F1-nya sama dengan 4. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya itu kan yang ini 4, lalu FI-nya sama dengan 6. Nah, frekuensi yang ini 6. Oke ya, tinggal dimasuk-masukkan. Setelah dimasuk-masukkan itu semua gitu ya, kita punya 14,5 ditambah setelah dijumlah-jumlah dapatlah 25 per 6. Setelah dapat itu ini didesimalkan saja menjadi 4,1 sehingga untuk P30 atau persentil ke-30 kita punya 18,6. Oke ya, untuk yang berikutnya silahkan dicoba secara mandiri. Yang berikutnya itu yang mana? Yang ini, yang data ke-75 ini berapa? Caranya sama menggunakan yang ini juga, oke ya. Di sini ada soal-soal, silakan seperti biasa kalian pause terlebih dahulu, lalu boleh kalian mengerjakan soal dari nomor 1 sampai ke 3. Ini menggunakan cara yang sama sekali tidak ada yang berbeda gitu ya. Cuman segitu mungkin untuk penjelasan dari desil dan persentil. Terima kasih sudah memperhatikan. Apabila masih kurang paham silahkan untuk diulang-ulang kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.